Kami itu memperkenalkan diri lah bahwa ya. ini lo Zainuddin. Iya, dari mana? Oh, dari Desa Siwat. Desa Siwat yang tertinggal itu ya. Ya. Waduh, itu jadi mindsetnya udah kayak gitu ya? Itu orang tahunya begitu saja. Desa Siwat tertinggal. Wah. Apa kira-kira penyebab gua mesti masuk surga? Dengan apanya? Oh, dengan kebijakan gua. Pulpen gua buat kebijakan sebagaimana perintah dari amanat konstitusi kita dan undang-undang yang berlaku. Yes. Untuk apa? Untuk yang sebagaimana yang tertuang dalam preambul undang-undang dasar kita. Apa itu tujuannya negara? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bermain media sosial, berstatement di salah satu media online segala macam gitu kan. Iya, main itu gitu tuh. Iya. Kan sekarang gue lagi main. Iya. Siap lu begitu, brother? Siap gue udah. Wah, siap. Gila. Siap gua udah. Serius gue siap. Wah, luar biasa. Artinya apa? Kita selaku profesi hukum ini, kita jajaki. Oh, ternyata di partai begini, wajar ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terwujud. Kelakuannya seperti ini semua ketum-ketum partai. Harus restrukturisasi dong. Biar Allah yang ganti dia. Tegas saja, sementara nanti ada kan yang goda-goda kita. Kan? Iya, ada bener. itu memang iman digoda di situ. Iya, itu dia. Cuman gua insya Allah udah nawa itu apapun, walaupun membuat gua miskin ketika kebijakan gua buat gua miskin, ya udah. Mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All thing will be discussed in the studio. Sahabat TA Project dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial, saudara Bro Zainuddin. Wih, sehat bro? Siap. Wih, ini udah lama banget kita nih nggak ngobrol-ngobrol ya, nggak ketemu-temu ya. Sudah kapan terakhir itu ya waktu itu ya? Kayaknya 7 mulut. Bro, disapa dulu teman-teman sahabat TA Project. Ya, terima kasih kepada sahabat TA Project ya yang sudah membantu demi terselenggaranya podcast pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya juga ya pada hari ini. Sebetulnya ada ke agenda lain, tapi kan memang bro, saudara, brother ini ya sudah ada di hatiku nih. Jadi kalau saya nolak ini kayaknya gimana gitu kan? Takut kayak malin kundang gitu. Nggak mau dianggap teman durhaka gitu kan. Teman-teman saya ini sama beliau ini udah lama sekali memang ketemu sama beliau ini, udah akrab ya, sudah lama. Tahu-tahu dia sudah dapat informasi nih, kabarnya wah, brother kita maju nih di DPRD, iya kan? Nggak info dari siapa loh? Iya kan kita tracking dong, profiling dong. Aduh, iya. Itu ya mendadak ceritanya mengundang beliau ini, tapi ya alhamdulillah beliau sesibuk apapun masih tetap menyempatkan waktu di TA Project. Itu luar biasa loh. Alhamdulillah. Karena kesibukannya padat ya kan. Selain itu juga menangani beberapa perkara juga kan. Beliau juga seorang pengacara lagi kan. Wah. Iya. Karena dia kan brother kan. Iya. Jadi pengacara ya. Aduh. Itu bener bro. Nyalon bro. Gue denger info-info sih dari luar sih. Iya, kalau bener ya memang kita pada tanggal 11 bulan kemarin ya kita sudah melengkapi semua berkas ke KPU. Oh, daftar calon sementara ya? Iya. Oke. Jadi kita sudah melengkapi berkas dari partai ke KPU dan alhamdulillah nama saya sudah tercantum di Dapil 3 itu. Di DPRD Kabupaten Serang itu. Brother gue ini ya. Perahunya. Kalau perahunya itu yang suka ada di iklan TV itu. Iya. Jadi,
pan pan pan. Pan, ya, oh iya lagu itu. Nah, itu lagunya itu. Jadi Mapan, mapan. Banyak harapan. Banyak harapan, iya gue Jadi tahu harus itu. cinta dengan pan. Iya. Jadi masuknya ini ke dapil berapa nih, brother? Kalau dapil sih ya di DPRD Kabupaten Serang ini dapilnya dapil 3. Dapil 3. dapil Oke. 3. Oh, masuk Kabupaten Serang nih. Kabupaten Serang. Wih, gua pikir lu Kota Serang. Kabupaten. Oh, Serang. kabupaten. Jadi Ya. karena memang lahir di Kabupaten Serang, Oke. ya walaupun iya memang ya. keseharian di Kota Serang aktivitas kegiatan, ya kita pengen pulang kampung. Pulang ke Kabupaten kampung. Serang. Selangkah doang. Selangkah doang gitu, sejengkal doang gitu. Kabupaten Serang gitu. Itu mana aja, brother? Kalau wilayahnya ya, wilayah dapil 3 DPRD Kabupaten Serang itu wilayahnya mencakup 6 kecamatan. Oke. Jadi salah satu dari 6 kecamatan itu ada Kecamatan Baros, dapil 3 itu. Kemudian ada Kecamatan Petir, Baros, Petir. kemudian ada Kecamatan Tunjung Teja, Oke, ada Kecamatan Cikesal. Oh iya, masuk juga ya. Tempat lu ya? Nah, kalau tempat gua di Kecamatan Petir. Oh, Petir. Oh iya, masuknya Petir ya, bukan ya, Cikesal ya? Petir. Oke. Tepatnya Petir itu di Desa Sehat. Oh iya Desanya iya. Desa Sehat. Oh iya kan waktu itu gue pernah ke rumah lu ya. Ngambil rambutan. Oh rambutan. Iya. Gitu. Desa Saat itu masuk ya situ ya. Terus Iya, mana lagi tuh? Desa Sehat itu kelahiran di sana. Oke. Yang katanya masih masuk ke informasinya ya. Tahu sekarang tahu berubah atau belum? Desa Sehat itu masih masuk daerah desa tertinggal. Oh gitu. Atas dasar tersebutlah dirimu motivasi ya kan? Iya, untuk bisa mengangkat desa tersebut juga ya. Salah satunya itu. Salah satunya. Biar kecium aja sama brother ini. Biar nggak tertinggal lagi gitu. Tapi nggak hanya desa itu, desa-desa lain pun harus Desa-desa diperhatikan lain, iya. kan gitu ya. Iya. Karena mengingat dapilnya kan wilayahnya beberapa kecamatan kan gitu ya. Iya. Jadi ada Pamarayan juga ada di sana, Kecamatan Pamarayan, terus Kecamatan Bandung. Oke. Jadi totalnya ada 6 kecamatan si dapil 3. Oke. Udah safari politik belum ini? Muter-muter. Kan biasanya safari politik yang di sana aja capres-capresnya cawapres itu cawapres lagi. Capres itu udah keliling-keliling loh. Iya, mereka belum daftar sudah pada keliling. Cawe-cawe. Kalau safari politik sih ya kalau silaturahmi ya kepada unsur daripada tokoh-tokoh masyarakat. Kita sudah lakukan itu kepada masyarakat pun kita sudah lakukan. Silaturahmi itu memperkenalkan diri lah bahwa ini lo Zainuddin dari mana? Oh dari Desa Sehat. Desa Sehat yang tertinggal itu ya. Waduh, itu jadi mindsetnya kayak gitu ya? Itu orang tahunya begitu saja, Desa Sehat tertinggal. Jadi atas dasar dorongan itulah. Wih, ini kayaknya kedengarannya nggak enak amat sih gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ada putra daerah ya yang paling terdalam desa tertinggal. Yang mana saya juga terlahir dari keluarga sangat miskin, ya kan. Kalau mungkin teman-teman caleg yang lain punya uang, punya support daripada keluarganya. Kalau Zainuddin ini apa ya, dewan, kalau kata bahasa Islamnya mah kokoro wal masakin. Sudah fakir miskin lagi. Ngerendah aja pemirsa. Ya tapi jangan salah. Fakir miskin ini tertuang dalam konstitusi negara kita, ya kan? Harus dipelihara oleh negara. Maka Zainuddin nanti dipelihara oleh negara. Bagian gitu kan? dari. Nah, itulah jadi salah satunya fakir miskin itu harus dipelihara oleh negara. Nah, pokoknya intinya dari situlah pengalaman politik ya kan terbangun ya kan. Selain itu juga punya lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga kan dirimu ya. Iya, punya. Kabarnya juga sudah jadi pengacara ya kan, udah disumpah, sudah melanglang buana lah brother ini ya. Iya, melanglang sih enggak, kalau buana ya. Seru bener deh, tahu-tahu udah dapat informasinya. Berkat ilmu dari brother kan. Wede, gua lagi dilempar. Emang boleh lah, tiba-tiba udah ini aja, apalagi
nyalek ini kan pada jantungan semua kemarin putusan MK. Oh iya, iya benar itu. Pada stagnan semua. Iya. Teman-teman rekan-rekan yang saya kenal ya. Pada stagnan semua nunggu terbuka apa tertutup, terbuka Iya, apa benar. tertutup. Ya kalau bagi gua sih emang enak dibuka sih ya. Iya. Ada cerita lucu kawan gua kan. Kawan gua mau ngajak ngopi yang caleg-caleg nih ceritanya. Iya, iya. Bang, ngopi dong. Heeh. Jawaban bacalek itu cuma singkat. Bro, belum tahu nih, Bro. Putusan MK terbuka apa tertutup katanya gitu. Weh, Bang mau ngajak ngopi aja harus Iya. harus nunggu putusan. Mau ngajak ngopi aja harus nunggu putusan MK banget. Itu saking taat sama konstitusinya itu ya. Bukan lebay. Kan parah itu, brother. Iya, iya. Masa mau ngajak ngopi sampai selektif banget dia mau ngajak teman gitu buat ngopi ngobrol gitu tuh. Nunggu putusan MK Nunggu ya. putusan MK katanya Iya. untuk ngajak ngopi gitu. Lu sama gua aja kalau misalnya gua WA lo, Jay, ngopi dong. Nggak mungkin lu jawab kayak gitu kan. Nunggu putusan MK nggak mungkin kan. Nah, iya. Kan ngopi aja konteksnya gitu Terlalu tuh. lebay. Terlalu lebay karena emang sih pada banyak jantungan orang-orang kan. Ya itu mah tafsir-tafsir aja. Memang ya putusan MK juga udah memenuhi konstruksi hukum yang menurut gua bagus lah. Iya. Tapi sempat deg-degan ya, Jay. Iya, kalau gua jujur aja sih kalau lihat negara ini udah bingung gua ngeliatnya. Saking capeknya gua ngeliat ya, baik itu di media sosial maupun di TV-TV. Gua udah males nonton berita lagi. Gua nonton film kartun. Itu hiburan gua udah. Karena udah Waduh, bahaya nih caleg Capek. nonton kartun ini. capek. Gua nonton Ipin-Ipin aja udah. Udah tuh hiburan gua udah saking apa? Saking ya gimana? Kita sebagai profesi hukum ini kan, ya kadang benar dibuat salah, salah dibuat benar. Akhirnya udahlah gimana lu aja lah. Udah, toh semua ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya Yes. sekarang dia pada jaya, pada punya Yes. kuasa kan begitu. Nanti juga ada pertanggungjawaban itu. Apa tindakan dia kan? Iya. Ya maka gua nyalon ini ya jujur aja, ya kan? Apa santri tahfidz Quran itu dia masuk surga kan karena hafalan Qurannya. Yes. Iya kan? Brother juga masuk surga ya kan? Sebagai pengacara dan sebagai pengusaha juga karena memang kebijakan brother kan berbuat baik terus kepada sesama Yes. masuk surga kan? Yes. Nah maka gue pertanyakan pada diri gue ini brother, gue ini masuk apa nanti? Iya kan? Neraka apa surga gue ini depan? Wah, iya. Maka gue ambil putusan ini di 2024 gue mesti masuk surga. Iya. Apa kira-kira penyebab gue mesti masuk surga? Dengan apanya? Oh dengan kebijakan gue. Pulpen gue buat kebijakan sebagaimana perintah dari amanat konstitusi kita dan undang-undang yang berlaku. Yes. Untuk apa? Untuk yang sebagaimana yang tertuang dalam preambul undang-undang dasar kita. Apa itu tujuannya negara? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Dan brother. di falsafah Pancasila, sila apa? Falsafah yang terakhir itu poinnya. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah Ini yang buat gua maju nih. Ini Iya, keadilan iya. sosial nih Iya. belum ada keadilan sosial di kita. Iya. Itu maka gue lihat sekup jujur aja kalau gue punya uang mungkin ya udah calon DPR RI gue udah. Ah, ya mudah-mudahan bisa duduk di Komisi 3 Iya, karena blok-blok tidaknya negara itu ada di Komisi 3. Yes. Ya kan? Ya dia KPK dia yang menseleksi kan gitu. Di Komisi 3 itu kan. Pengen Gus. Cuman kan apa daya si calon nih fakir fukara wal masakin kan. Udah fakir miskin lagi. Ya udahlah Kabupaten Serang dulu aja. Pelan-pelan, brother. Iya. Karena Kabupaten kos Serang politiknya dulu gede. Gede, brother. Lah, iya. Orang tuh wilayah kabupaten, kota, pasti kos politiknya gede, brother. Tapi seorang gitu. pengacara mah, encer. Iya. Pengacara itu nggak beda kayak Hikmah. Ya kan kayak kiai dia. Cuma beda seragam aja. Ada seragam. Kalau kiai nggak ada undang-undangnya. Iya. Kalau pengacara ini diatur sama undang-undang tentang advokat katanya kan begitu. Iya. Sebetulnya konteksnya sama. Iya. Ya kan mencerdaskan umat. Iya. Ya kan
mengeluarkan umat dari masalah. Iya benar. Kiai pun begitu kan. Nah, pengacara pun ya begitu. Maka saya ke teman-teman pengacara juga, udahlah jangan terlalu ngoyo. Ngebela yang sewajar-wajarnya aja. Kan gitu. Jangan yang nggak ada lu ada-adain gitu. Ya, kadang Jangan gitu buat lah. konstruksi baru. Jangan ya. buat koalisi baru. Jadi kalau ada masyarakat datang ke kita, ya jangan lihat itu kaya atau miskin kan. Yes. Kita lihat bagaimana kita sudah disumpah kan. Iya Sumpah benar. advokat di Pengadilan Tinggi Hmm. Banten kan. Ya kita lihat lah, poin-poin sumpah itu berat sebetulnya. Bener. Berat. Ketika gue disumpah jadi pengacara itu, Hmm. waduh kata gue, lebih baik gue disumpah pas akad nikah. Iya kan? Tanggung jawabnya akad Wah nikah. kode kan ini gitu. jangan-jangan. Mau akad lagi nih kayaknya. Kode ini. Gua ngeliat tulisannya kan pas pembacaan sumpah advokat tuh ngeri sebetulnya. Bener kalau Iya, kita iya, jalankan sebagaimana mestinya, Hmm. nggak ada pengacara yang kaya. Hmm, hmm. Ngeri sebetulnya. Kalau kita aja Sumpahnya itu ya. sumpahnya itu, Poin-poinnya itu. poin-poinnya itu. Ya maka memang harus begitu sih. Memang harus karena Iya. memang itu sen ya, Iya, rambu-rambu, rambu-rambu. Kepala daerah pun begitu kan. Sumpahnya kan Hmm. luar biasa kan gitu kan. Ya, itu Udah siap. pertanggungjawaban kepada Tuhan Pertanggungjawaban ya kan. kepada Tuhan, bukan kepada masyarakat. Apalagi aja. kalau surat kuasa sudah tampil, udah tanggung jawab kepada moral segala macam numpuk semua sampai kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya kan di situ. Iya. Surat kuasa itu kan. Nah, balik lagi ke soal caleg. Nah, isu apa yang mau lu angkat nanti? Soal kedepannya nanti. Iya. Kebijakan yang kata iya. dirimu tadi tuh, pengangguran segala macam ya, Iya, mungkin jadi ya. dorongan gua maju di pileg ini jujur sih ya. Saya sudah kasih tahu ke para kiai, sudah saya kasih tahu di dapil 3 itu. Ke masyarakat juga, Oke. unsur-unsurnya sudah saya kasih tahu. Jainuddin ini calon legislatif DPRD Kabupaten ini calon yang sangat miskin. Jadi kalau mengharapkan Sudah di framing ya. Iya. Oke. kalau mengharapkan uang ke Jainuddin jangan. Jangan. Jangan, karena kalau calon caleg itu sudah bermain uang di bawah, Iya. ya kan? Jadi pertanyaan gua, Nah. bagaimana mereka mengembalikan uang itu? Nah itu dia, gue sepakat sama lu nih soal ini nih. Ya kan, kalau nggak korupsi, sebetulnya gue pengen mengembalikan sih, mengembalikan mindsetnya, ya kan? Iya masyarakat. Cuman kan kita lihat kalau gua memperhatikan demokrasi ya, khususnya nggak usah jauh-jauh lah demokrasi di kontestasi politik pemilihan legislatif di Kabupaten Serang ini. Udah beberapa 3 kali periode lah. Artinya sudah 15 tahun ya belakangan ini. Ya gue lihat memang kos politiknya luar biasa. Besar sekali ya. Besar sekali. Teman-teman caleg yang sudah jadi, yang di DPRD sana yang sudah jadi juga cerita ke saya. Kos politiknya sangat besar. Gue tanya kan, kenapa lu kok sampai ngeluarin uang besaran begitu? Hah? Gua seneng kan gue lihat tuh di aturan nggak ada tuh calon legislatif daftar sekian ratus juta nggak ada, ya kan? Iya. Nggak ada aturannya tuh. Apa jawaban dia? Kenapa lu sampai nyiapin uang sampai hampir miliaran begitu? Buset dah. Dia jawab, ya gimana ya kan? Sekarang nih kalau kita nggak turun ke bawah gimana? Kalau nggak ikut, nggak bakal kita dipilih sama masyarakat. Nggak bakal dipilih dan diciri sama orang. Masyarakat kan, dilihat aja nggak kalau kita nggak bawa uang sekarang ini katanya. Langsung gua ambil kesimpulan. Oh berarti ini masyarakat sudah bobrok loh begitu. Mindset tadi tuh doktrin masuk doktrin ya dari dulu ya. Berarti masyarakat sudah bobrok. Gua tanya lagi pada diri gua ya kan. Siapa yang buat bobrok masyarakat ini? Ya kan? Orang ini bobrok, pasti kan ada yang membuat bobrok ini orang. Setidaknya ada contoh gitu. Sehingga orang ini melakukan kebobrokan. Iya. Contoh sebelumnya. Iya kan? Tapi kan kos politik pasti ada, brother, pasti keluar lah. Iya. Gitu tuh, minimal buat ngopi-ngopi itu kalau wilayah itu wajar masyarakat situ. Wajar. Ya kalau mencakan gitu kan. Ya kalau gua silaturahmi ke rumah lu, kalau gua nggak bawa kopi kan gua malu juga. Iya Lu ke kan? rumah gue yang ngasih lu kopi. Gue yang nyambut lu ya kan. Nyambut tamu nih gua. Coba kita datang ke masyarakat kan, ke tokoh-tokoh agama kita datang kan, kepada kiai kan. Ya setidaknya kita ada buat buka pintu ya. Iya sebenarnya. Apa menghargai lah kita. Sebetulnya tamu harus diagungkan kan. Seharusnya itu kewajiban kan gitu. Cuman ya kita setidaknya ada masyarakat sudah buang-buang waktu buat kita. Ya kan, menghargai kita, dia sampai 1 jam 2 jam ngobrol dengan kita. Yes. Ya disitulah kita apa ya, secara
attitude lah, etika moral. moral kita Iya. terpanggil ya. Nggak Iya. mungkin ya kita datang. Iyalah, assalamualaikum Cuman, dulu lah. Kita datang nggak bawa aqua botol acan, makan Iya, juga malu gitu. lah. Gitu. Aib coy. Aib gitu ya. Lu nyalek, nanti dari mulut ke mulut nyampe. Nah. Parah bener orang ini. Ya, gitu. karena mindset tadi sebelumnya udah Mindset tadi. sudah tertanam di kepala. Iya. Yang masuk ke wilayah ini biasanya kos politik luar kan gitu. Iya. Ini kan enggak gitu Enggak. kan. Iya. Lu nggak bawa apa-apa, ya udah. Yang dapat Ah. mulut ke mulut Iya. nyampe. Selesai. Jangan sama ini, jangan sama Ah. ini, jangan sebelum ini. Wah, Ya, repot jangan ya kan. dia mah. Kalau nggak ada duitnya pelit. Kan repot ke framing begitu ya kan. Iya, Padahal iya. memang framingnya ya bener sih. Ya kan lu dari awal ngomong begitu tadi Iya, ya kan. iya. Ya Ya, gimana? gitu. Balik lagi harus ke elektabilitas, meningkatkan elektabilitas. Iya. Bangun semua segala sarana prasarana bro, media sosial. Kan banyak beberapa caleg yang bermain media sosial, berstatement di salah satu media online segala macam gitu kan. Iya, Main itu gitu tuh. Iya. Kan sekarang gue lagi main ya. Iya. Iya juga ya. Gua nggak bisa bantu apa-apa bro. Gua hanya bisa bantu lu publikasi di wilayah ini bro. Iya ini salah satu ini gua bro, panggilan hati gua. Woi brother, gua ini nyalek ini harus dibangun media sosialnya ini ya kan, Iya. supaya bisa kayak brother kita kemarin kan Haji Edi juga ya Oh, kan. Iya, iya. Dia profiling segala macem. Karena penting bro, era digital brother. Iya, iya memang. Era digital itu semua orang rata-rata banyak bacanya udah begini-begini aja. Iya. Dari Cuma nenek-nenek doang yang enggak. Nenek-nenek aja enggak. Nah. Usia-usia 70 80 ke atas loh. Berat matanya katarak, Bro. Berat. Nah, lu harus punya cara itu, Bro. Iya. Lu harus Insya punya tim Insya Allah. yang barisan-barisan IT itu Iya. penting itu, Bro. Iya. Udah nyiapin itu. Tolong disiapin lah. Atau siapin Jadi kita mah. kalau ngasih Hah? saran tuh totalitas bro. Iya. Yang ngasih saran doang kan orang ditinggalin kan. Wah, gila orang itu nanti itu. Siap bro ya, siap ya bro. Harus siap lah kan. Demi apa? Demi keadilan sosial tadi. Iya. Pasti kan rekan-rekan kita ini ada saudara-saudaranya kan. Saya sebutkan tadi Baros. Iya, Baros. Tapi kan ada saudaranya kan. Iya, benar. Nah, bangun itu. Kita hadirkan keadilan sosial. Bener bro, tinggal colek aja. Ayam meren setik mah. Ulah diucapkan itu. Ulah diucapin. Gokil ini ya podcast apa ini? Aduh. Bang, brother gue emang begini, sahabat-sahabat TA Project ya, kita memang selalu ngecaprak nih. Kebetulan kita lahir di daerah yang sama ya, brother ya? Iya. Ya, Di Panjang Bandar Lampung. Lampung. Tapi lu besar dan dari kecil juga udah besar di sini ya. Enggak, SMP gua di sana. SMP ya. SMP gua di sana. Oke. Tapi orang tua di sini ya. Di sana. Di sana. Di sana. Pas SMP itu gua kelas 1, Hmm. kamu naik kelas 2, Mm-mm. ditariklah gua ke Jawa sini. Hmm. Ke Serang ini. Jadi keluarga besar asli Ya kalau keturunan Banten sih ya, turunan Banten. sini ya. Turunan sini. Iya, karena apa namanya? Ya bahasa daerah lu juga sip ya kan. Gua nggak bisa, brother. Nggak bisa ya. Bahasa Sunda nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, Gua ngerti, gua bisa ngerti. gitu-gitu aja. Cuman gua kan kada kasar aja gitu. Gua ngerti, tapi maknainnya, cernainnya harus delay dulu semenit. Tapi udah siap bener lah fight ya ini untuk maju nih ya kabupaten ya. Ya kalau kita sudah nawa itu Iya ya iya. kita pasrah ke Allah, ikhtiar jalan terus. Iya, artinya sudah konsep parlamentariat itu udah ditanamkan di hati ya. Iya. Karena memang begini brother, ketika duduk di kursi
strategis itu ya. Kan godaannya banyak brother gitu kan. Apa salah satunya? Salah satunya ya banyak aja lah, ya kan tahu lah nggak perlu disebut lah itu mah. Antara kebijakan yang harus diambil untuk masyarakat, antara kebijakan yang diambil harus untuk partai. Kan kita dilematisnya para caleg itu kan gitu, para dewan itu ya kan. Harus menentukan. Ya kita banyak lah contoh-contoh di RI sana juga gesekan sama partainya kenceng ya kan. Padahal dia jadi DPR RI waktu itu apa namanya didorong sama partai perahunya gitu tuh. Banyak yang lepas dari partai gitu tuh karena itu godaan brother. Nah lu punya apa ya menyikapi hal seperti itu gimana brother? Iya, ngalir aja tah. Kalau gue lihat kayak kemarin aja pada saat Menko Polhukam dia dipanggil sama DPR RI kan di masalah di Komisi 3 ya, masalah terkait masalah yang angka agregat itu. Oke, ya isu ada, itu. Ya kan, di Kemenkeu kan. Nah, itulah yang lagi booming, tahu nggak tuh sekarang plus ya kan? Yes. Nggak tahu beritanya apa lagi. Iya, kan? bingung. Silent sekarang kan. Nah, saya lihat pada saat Menko Polhukam minta supaya memang ada kebijakan yang diputuskan di DPR RI itu kan, di parlemen, apa jawab kata salah satu anggota DPR RI? Oke. Nunggu ketua dari ketum dulu. Iya benar. Apa gua perhatiin tuh. Ya gua nyimak gitu. Iya. Benar. Saya bilang ini orang sudah berumur. Viral lah gitu bro. Ya viral itu. Iya. Gua bilang, gua berpikir kalau gua sudah berumur, udah sih nggak usah gaya-gayaan. Habiskan sisa lu itu untuk bagaimana lu masuk surga. Artinya apa? Berarti kan harus masuk surga, berarti dia harus buat kebijakan yang mana manfaatnya itu untuk keadilan sosial. Yes. Udah sih mau diputus lah sama ketum partai kan? Nggak usah urusan, Allah yang ngatur semuanya. Iya, terbelenggu banget lah. Iya, mudah-mudahan ketum partai juga kalau kita buat kebijakan buat masyarakat, masa sih dia pengen cegah? Iya. Kalau ada ketum partai buat kebijakan masyarakat dia cegah, gue PAW nih loh. Ya kan? Gua langsung buka mimbar ya gua. Buka mimbar, pasang spanduk biar dilihat sama warga negara Indonesia seluruh senusantara biar lihat. Nih gua dipecat sama ketum gua gara-gara gua bela kamu orang. Lah iya. Udah. Ya kan? Siap lu begitu, brother? Siap gua udah. Wah, siap. Gila. Siap gua udah. Serius gua siap. Wah, luar biasa. Artinya apa? Kita selaku profesi hukum ini, kita jajaki. Oh ternyata di partai begini, wajar ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terwujud. Kelakuannya seperti ini semua ketum-ketum partai. Iya. Harus restrukturisasi dong. Biar Allah yang ganti dia nanti. Kalau masyarakat nggak bisa ganti, biar Allah yang ganti dia. Iya benar. Iya kan? Wah berani lu ya brother ya. Gimana? Ya itu resiko kita. Kita itu ada dua pilihan. Iya benar. Ya kan? Cuman prinsip gua, kita ini hidup di alam dunia, ya kan? Dilahirkan dari rahim ibu kita sampai gubraknya ke alam dunia, ya kan? Jangan takut, brother. Waktu di perut kita sudah dikasih rizki. Yes, benar. Sama siapa? Sama Allah. Benar. Ya kan? Hidup kita dalam perut ini. Begitu turun ke alam dunia jatuh, prak aja kan? Allah ngasih rizki, susu, air susu ibu. Benar. Jadi siapa? Bukan ketum partai yang ngatur rizki kita ini. Prinsipnya gitu aja. Allah yang ngatur. Nah, kalau ketum partai ngatur masalah kehidupan manusia kita, nanti dia diatur selesai sama Allah itu. Iya, benar. Bukan gua so agamis, bukan sih, cuman ya benar sih masuk ya sih. Ini mesti kita sampaikan, pahit ya pahit, manis. Sayang ya, padahal kemarin tuh kita ngundang Bang Erwin ya, ketua DPD Kota Serang. Oh ya? Itu sahabat saya. Sahabat kita itu. Tadinya mau di sini nih berdua nih, teman-teman TA Project nih di sini supaya kita kecaprak. Tapi beliau lagi ada musibah ya, kan ada salah satu keluarganya meninggal dunia sehingga tidak bisa hadir di dalam acara kita nih. Padahal gua pengen mau nanya satu sebenarnya. Masih ada peluang nggak buat caleg satu? Enggak, kalau Kang Erwin ya bilang ke gua bilangin gini ya. Gue ini dari PAN nih. PAN Kota Serang gue ini. Pengurus PAN Kota Serang. Cuman gue nyebrang nih ke PAN Kabupaten Serang kan gitu. Nah, selama ini kata gue, kalau gue nggak kondusif di Kabupaten Serang, bisa nggak sih gue pindah ke Kota Serang? Kata dia, apa sih nggak bisa di dunia ini? Jawaban dia kan,
Di dunia ini manusia yang ngatur, yang Iya, buat iya. Cil, yang buat kebijakan Iya, iya. manusia. Apa yang nggak bisa? Iya benar. Nah, kata dia. Heeh, Jadi dia bilang ke gue seperti itu, Kang Erwin itu. Iya para brother ya, padahal udah kita settingnya kita nggak ada yang tahu lah namanya ada Iya. musibah ya. Ya, mudah-mudahan. Gue mau nanya satu itu doang. Ada kuota nggak ada satu kursi? Untuk kota Serang aja lah, udahlah. Kabupaten Serang nyebarnya jauh. Domisili gua kota soalnya. Tapi harus udah daftar di DCS ya. Udah sih udah. Sudah kalau udah di DCS berarti kan tidak perlu ada penambahan nama sama penambahan Tidak perlu. untuk daftar calon tetap ya. Mm-mm. Daftar DCS itulah akan jembatanin untuk DCT ya. DCT ya. Berarti untuk nambah satu orang lagi nggak bisa ya? Kalau DC sudah keluar ya sudah tidak bisa. Oh gitu. Informasi dari KPU seperti itu. Wah sayang. Waktu itu tahun lalu beliau Bang Erwin pernah nawarin gua sih, bro Ah, maju aja bro dulu tahun berapa ya? Tahun lalu 2022, 2021 kalau nggak salah ketemu beliau di mana gitu. Udah bro maju aja katanya 2024 gitu kan. iya. Siap bang, gue siap-siap aja ya. Karena gue langsung mikir pos politik bos. Langsung ya. Langsung. Iya. Iya Gue kalau mikirin langsung kos politik, kadang-kadang gue drop juga sih. Iya Cuman sih ya. udahlah, gua bilang, jalan aja. jalan aja ya. Masa sih nggak ada masyarakat yang benar kan? Iya. Dari Pasti 1000 masa nggak ada satu. Masa ya, nggak ada Bang? satu sih. Masih Iya. pasti ada masyarakat yang melihat caleg ini yang dilihat potensial ya. Mm-mm. Yang mana dia berani nanti menuliskan tintanya ini untuk Iya, kebijakan masyarakat. kebijakan kan. masyarakat. Kadang begini sih ya, kalau kita lihat itu tadi yang lu sampaikan bro. Mm. Jadi yo kita kenceng-kenceng kan. Nah. Oh kita melaksanakan amanat Perda kan. Oh, gitu. oh, oh, oh. Kita melaksanakan amanat Iya. konstitusi dan undang-undang kan. Mm-mm. Ya kan. Oh kita tegas-tegas saja. Sementara nanti ada kan yang goda-goda kita. Goda-goda, Kan? iya, Ada bener. itu. Iya, Itu bener. memang iman digoda di situ. Iya itu dia. Cuman gua insya Allah udah nawa itu. Apapun. Walaupun membuat gua miskin ketika kebijakan gua buat gua miskin. Mm-mm. Ya udah. Mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Wih, Gitu aja amin, udah. amin. Iya, udah. Ngeri Insya Allah. kali. Insya Allah, udah, insya Luar Allah. biasa loh. Insya Dek. Allah. Tapi untuk duduk di kursi di kabupaten itu untuk berapa suara kira-kira brother? Ya Butuhnya. kalau ya sebanyak-banyaknya sih kalau minimal. ya kalau Di nomor 1 atau nomor berapa nih? kalau nomor ya kalau gua nomor udah gak kepikirin sama gua mau nomor urut berapapun gua ya kita ini nggak pikir nomor gua mau nomor terakhir ya ya nomor 1 ya nomor 2 gua nggak pikir gua itu, nomor itu yang gua pikir gua dilantik. Iya. Pede amat. Iya, yang penting harus optimis aja dulu. Iya, yang gua pikir bagaimana gua cara supaya dilantik gitu aja kan karena menang belum tentu dilantik. Iya. Digugat kan sama rekan-rekan yang lain kan. KMK. Makanya target gua bukan menang, target gua dilantik. Iya. Gak ada urusan mau nomor berapa. Nggak ada urusan gua, nggak pikir gua itu. Tapi minimal, angka minimal berapa kira-kira? Ya Untuk duduk kursi. kalau dilihat dari target ya kursi ya, kalau untuk PAN ini kan memang partai yang seksi. Yang mana kalau cewek seksi itu kan Iya. banyak yang melihat kan gitu. Wih, gitu. Kalau cewek seksi itu. Jadi PAN ini seksi kalau saya lihat. Jadi banyak kalau kaum milenial juga yang nyalon di PAN itu Banyak artis juga, Bro. banyak. Ya, itu kan lagunya kan ada PAN-PAN kan artis semua tuh kan. bener. Asli. Gitu. Jadi kalau untuk kursi di Dapil 3 Kabupaten Serang itu, nah itu ada 11 kursi ya. Oh, 11. PAN 11 kursi. Oke. Nah, untuk di sana juga baru ada 1 kursi ya, perwakilan dari Dapil 3. Ya mudah-mudahan di tahun ini untuk di Dapil 3 itu ada 2 kursi. 2 kursi. Ada 2 kursi. Berat ya saingannya. Mudah-mudahan. Berat. Berat, Bro. Kenapa lu milih kabupaten ya? Karena dari desa tempat lu ya, kabupaten ya. Kalau ini pertanyaan mantap nih, sederhana tapi berkembangnya luar biasa. Kenapa lu nyalon Yang kursinya sedikit. Dapil Kabupaten Serang Dapil 3 ya kan gitu yang kursinya sedikit. Gua kursi nggak perlu banyak. Yang penting gua duduk. Kampret. Udah bener tuh. Lah iya, mau banyak kalau kita nggak duduk bagaimana? Sedikit tapi kalau kita duduk ya itulah kan harapan kita. Sama halnya kayak lu tadi bilang,
Yang penting gue dilantik. Lah iya gitu. Jauh sih. Itu bener itu, bro. Jadi ya itulah. Karena kursinya sedikit, ya lillahi ta'ala aja lah, maju aja lah ya. Penting optimis ya. Iya. Jadi Gue udah lihat muka-muka masyarakat di sana sudah, wajah-wajah masyarakat sudah gue lihat di sana. Ya, insya Allah sih. ngeliat lu nih ada sebuah harapan nih. Ada harapan mereka, Oh. ada harapan karena Pak Jainuddin ketika memang ada caleg-caleg yang mau nyalon dewan itu, kami ini seperti kerikil, Gimana? batu kerikil. Batu kerikil. Gue tanya, wah bapak ini orang bukan batu kerikil, ibarat kata. Heeh. Jadi kayak nggak ada harga Pak. Jadi kalau orang mau bangun rumah itu butuh ngecor, butuh batu kerikil Pak. Kita itu di kibik kok. Satu kibik itu berapa harganya? Baru ada harga Pak. Kalau cuma perorangan tuh nggak ada harga. Gue kasih tahu, gue bilang, Pak, pernyataan Bapak itu Pak seperti orang mau sholat. Oke. Kita ada makna keutamaan dalam sholat 5 waktu itu. Apa itu keutamanya? Harus berjamaah. Ya, Betul, betul. sholatul jamaah afdalun min sholatil fati. Kan gitu hadisnya. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Yes. Nah, maka dari itu Bapak, kalau Bapak mau hadir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Serang ini, gue bilang, Bapak harus ajak orang berjamaah, pilih Jainuddin. Iya. Ngekek di situ kan, bisa aja Pak Jainuddin ini. Lah iya, kalau Bapak milih saya sendiri, Iya. nggak ada Bener. nilai Pak. Nggak ada nilai, bener. Tapi Bapak berjuang bareng-bareng dengan Jainuddin, ayo untuk apa? Untuk menghadirkan keadilan sosial. Iya. Yang tadinya Bapak ini nggak ada penghasilan, Bapak sekarang apa Pak profesi Bapak? Pak cuma jualan baluk Pak. Kalau ada yang ini saya beli, nanti saya bawa ke pasar, kayak pengepul kayak apa daun pisang gitu. Oke. Pisang gitu, kelapa. Ya saya subuh berangkat Pak. Nah itu aja Pak. Bapak punya ada mobil, nyewa Pak mobil saya. Saya sewa mobil. Berapa penghasilan Bapak? Ya nggak nentu sih Pak, namanya jualan. Ya itulah Pak. Tujuan saya itu bagaimana caranya supaya masyarakat ini punya penghasilan semua Pak. Artinya masyarakat yang nganggur-nganggur ini, kalau nganggur harus bekerja Pak. Masyarakat yang tidak punya usaha, ya kita bantu supaya dia punya usaha. Nah itulah pertanyaannya Pak, duit dari mana Jainuddin bantu itu? Kan begitu. Oh iya benar itu. Dari mana itu Pak Jainuddin bantu supaya kami punya seperti itu? Seperti itu. Ya kalau bicara pengangguran, bicara pengangguran Pak, angka pengangguran di Kabupaten Serang ini Pak, alhamdulillah sih Pak, ya tertinggi kok. Minum dulu. Tertinggi gitu kan, angka pengangguran Kabupaten paling tertinggi Pak. Itu data saya lihat dari Badan Pusat Statistik. Nah itu pengangguran paling tertinggi Kabupaten Serang. Iya benar sih. Nah, bagaimana solusinya? Oh solusinya mudah Pak sebetulnya itu. Semua kunci itu ada di pimpinan Pak. Semua kunci ada di pimpinan. Siapa pimpinannya Pak? Nah pimpinannya itu ada yang namanya DPRD, ada yang namanya Bupati, ada yang namanya nanti seperangkat unsur-unsur perangkat daerahnya juga. Perangkat-perangkat itulah pimpinan semua Pak. Dia punya kewajiban hukum untuk meningkatkan atau memberantas angka kemiskinan ini. Benar. Kan kita ada pabrik-pabrik nih Pak, industri-industri kita banyak. Kurang lebih kalau dulu kerjasama Pak, gitu kerjasama. Jadi nggak pantas saja kalau industri banyak, perusahaan banyak di Kabupaten Serang, tapi banyak juga penganggurannya. Nah ini tanda tanya besar. Tapi mungkin aja eksekutif atau perangkat pemerintah kabupaten juga mungkin saja sudah melakukan upaya itu gitu kan. Mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Upaya-upaya untuk menerobos ke industri-industri supaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Itu gua rasa sudah dilakukan mungkin sama pemerintah kabupaten. Jadi nanti mungkin ada dorong sudah. lagi nanti di
periode selanjutnya. Iya, gitu kan. mungkin sudah dilakukan, tapi ya fakta di lapangan gue lihat itu angka pengangguran juga masih. Oke, nih luar biasa nih obrolan kita hari ini. Tapi kita karena sudah terbatas oleh waktu yang ya. cukup yang luar biasa, tidak Iya, cukup iya. untuk ngebahas 3 SKS. Belum lagi bicara soal apa namanya. Kita belum bahas-bahas beda-beda isu-isu nasional ini malah. Iya, Iya kan? Tapi ya itulah bisa kita bicarakan nanti di next time ya, Siap, brother ya. siap, brother. Terima kasih banyak Siap. brother ya kan. Siap. Ada yang perlu disampaikan di closing statement brother? Kalau di closing statement ini apa yang harus nyampein apa kok kira-kira ya? Apa aja. Bebas lah, suka-suka lu lah. Yang gue mesti sampaikan ini ya mohon doa aja lah ya. Iya. Mohon doa, mudah-mudahan Allah ngasih kelancaran untuk kita semua. Amin, amin. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita dalam meraih apa yang kita maksudkan terkabul ya. Amin, Itu aja amin, sih. amin, amin. Dan kepada masyarakat Kabupaten Serang, khususnya Dapil 3 lah. Iya. Sekalian kan ini kan? Iya benar. Bebas terserah lu dah. Ya, masyarakat. Panggung ini udah dikuasain sama lu dah. Enggak, gue kena delik aja gitu kan. Makanya gue nanya dulu ke lu. Aman lah. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Serang juga ya, khususnya di Dapil 3. Ya, saya mohon doa lah, mohon doa dan dukungannya untuk ke depan tuh nanti jangan sampai salah memilih pemimpin, karena selama 5 tahun kalau kita milih pemimpin tidak ada manfaatnya, tinggalkan tuh pemimpin. Ya, jadi Oke. pintar-pintar saja dalam memilih sosok pemimpin. Itu aja Tracking dulu lah ya. sih. Tracking dulu. Jangan melihat apa, oh kasih uang besar, jangan. Oke, Lihat oke. potensi dan kredibilitasnya, karena kalau kita memimpin suatu apapun ya, suatu apalagi ini memimpin negara kasarnya, Yes. yang sekupnya Kabupaten Serang kan, gitu, Yes. legislatif ya, Yeah. kan harus tahu ilmunya, Yes. brother, Benar, ya benar. kan? Karena kalau nggak tanpa ilmu, apa yang kita mau pimpin? Yes, benar. Karena bicara hukum, Fungsi pengawasannya, fungsi pengawasannya kan nanti, pengawasan itu kan anggaran dan lain-lain. anggaran dan lain-lain, Oke. itu harus tahu ilmunya. Oke. Luar biasa brother, kita tepuk tangan dulu dong. Ngeri kali kita nih dapat tamu undangan hari ini, spesial banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit brother?